Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Istana Garuda TV. Pemirsa, sebanyak 100 becak listrik disalurkan kepada penarik becak lanjut usia di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagai bantuan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat rentan tetap produktif dengan menghadirkan alat kerja yang lebih aman, nyaman, dan sesuai dengan kondisi fisik penerimanya. Seratus unit becak listrik berwarna merah tampak berjajar rapi di halaman pendopo Kabupaten Pacitan. Seluruh kendaraan ini masih dalam kondisi baru dengan bangku pengemudi yang masih terbungkus plastik serta rangka bersih yang mengkilap, menandai kesiapan becak listrik itu untuk segera digunakan oleh para penerima. Becak listrik ini merupakan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto yang secara khusus ditujukan bagi penarik becak lansia. Bantuan ini dihadirkan sebagai upaya meringankan beban kerja para pengemudi becak yang selama ini mengandalkan tenaga fisik, terutama di usia yang tidak lagi muda. Bagi para penarik becak, kehadiran becak listrik membawa perubahan besar dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu penerima berusia 63 tahun mengaku selama ini ia kerap mengalami kelelahan saat mengayuh becak konvensional, terutama ketika melintasi jalan menanjak dan jembatan. Dengan becak listrik, beban fisik yang selama ini dirasakan berkurang sehingga pekerjaan bisa dijalani dengan lebih ringan. Kontelnya itu ya luwih berat gitulah, abot mas ya. Pas itu mas dorong dari naik itu jembatan itu berat mas ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo telah membantu kita mas, peduli pada masyarakat kecil mas. Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo partisipasinya terhadap orang kecil. Ya, alhamdulillah matur nuwun sangat. Becak listrik bantuan sekarang dari Pak Prabowo ini. Ya susahnya itu kalau nanjak. Dari sisi pemerintah daerah, Bupati Pacitan Indra Tanur Bayuaji menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya becak listrik ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang selama ini bergantung pada pekerjaan sektor informal, khususnya kelompok lanjut usia yang rentan secara ekonomi dan fisik. Sekali lagi ini bantuan yang betul-betul langsung menyentuh langsung masyarakat. Melalui penyaluran becak listrik ini, pemerintah menghadirkan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas hidup penarik becak lansia. Bantuan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan mata pencaharian, tetapi juga memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam bekerja, sekaligus memperlihatkan perhatian negara terhadap kelompok masyarakat yang kerap luput dari sorotan. Dari informasi selanjutnya, pemulihan pasca bencana di berbagai wilayah Sumatera terus berjalan melalui kerja terpadu pemerintah, TNI, dan Polri. Upaya ini mencakup pembersihan fasilitas umum, percepatan pemulihan sekolah dan rumah warga, serta penyediaan air bersih guna memastikan aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat kembali berjalan. Memasuki fase pemulihan pasca bencana, prajurit TNI aktif membersihkan berbagai fasilitas umum di wilayah terdampak di Aceh dan Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas sosial dan keagamaan secara aman dan nyaman. Salah satu pembersihan dilakukan di instalasi farmasi Kecamatan Karangbaru, Aceh, Tamiang. Dengan bantuan alat berat berupa eskavator kecil serta kerja manual 8 hingga 10 prajurit, lumpur dan sampah plastik sisa banjir diangkat agar fasilitas kesehatan kembali
kembali berfungsi. Selain itu, pembersihan juga menyasar tempat-tempat ibadah di sejumlah wilayah Aceh. Di Kabupaten Pidi dan Biren, prajurit TNI membersihkan lumpur, menata lingkungan, dan mengecat menasah agar kembali layak digunakan masyarakat. Masih dalam pemulihan fasilitas ibadah, personel TNI di Kabupaten Gayo Luwes bergotong royong bersama warga perbaiki masjid di Desa Sentul, Kecamatan Tripejaya, termasuk memasang kembali jendela yang rusak akibat bencana. Di Sumatera Utara, pembersihan fasilitas ibadah dilakukan lintas umat. Sejumlah gereja turut dibersihkan, antara lain Gereja HKBP di Desa Bonalumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, serta Gereja Katolik di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Seiring pemulihan tempat ibadah, personel TNI juga membersihkan kantor desa, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Langkah ini dipercepat agar roda ekonomi dan layanan masyarakat kembali berjalan. Upaya pemulihan turut menyentuh infrastruktur dasar di Kabupaten Tapanuli Utara. Jalan-jalan desa dibersihkan, di antaranya di Desa Huta Julu, Kecamatan Parmonangan, serta Desa Pagaran Lambung 1 dan Desa Sibalanga di Kecamatan Adian Koting, guna melancarkan mobilitas warga dan distribusi kebutuhan harian. Selain ruang publik, sektor pendidikan menjadi perhatian penting. Di Aceh Tamiang, gedung SDN 1 Tualang Cut kini telah bersih dari lumpur dan sampah berkat bantuan prajurit TNI. Bangunan sekolah tampak rapi dengan cat baru, sementara lingkungan sekolah terus dibenahi. Pemulihan di sekolah ini meliputi perbaikan lapangan dengan penyusunan konblok, pembenahan atap dan langit-langit, serta pengecatan ulang pintu dan kusen jendela. Upaya ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman. Langkah serupa dilakukan di sekolah-sekolah lain di Aceh seperti SDN Gelanggang Merak, SDN 1 Kuala Simpang, dan SDN Benua Raja di Aceh Tamiang, serta sejumlah SD negeri di Kabupaten Biren. Di Sumatera Utara, pembersihan dan perbaikan sekolah juga dilaksanakan di SDN 10704 Batang Toru, SDN 173 149 Persingkaman di Tapanuli Utara, serta SMP Negeri 030 Purba Beringin di Humbang, Hasundutan. Pemulihan kebutuhan dasar masyarakat turut dilakukan oleh Polri. Di Sumatera Barat, Polda Sumbar membangun sumur air bersih bersama warga untuk memenuhi kebutuhan mendesak pasca bencana. Sumur air bersih dibangun di sejumlah titik, di antaranya di Masjid Al-Ukhuwah Padang Landua, Kantor Wali Nagari Saleh Ayah Timur, Pasar Koto Alam, dan Panti Asuhan Aisyah Cabang Salareh Ayah di Kabupaten Agam. Di bidang kesehatan, TNI menggelar layanan kesehatan keliling di Sumatera Utara. Dokter dan tenaga kesehatan TNI mendatangi rumah-rumah warga serta tenda pengungsian untuk memberikan pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi secara gratis. Pelayanan ini dilakukan di sejumlah wilayah seperti Kelurahan Lopian dan Desa Bonan Lumban di Kabupaten Tapanuli Tengah, serta desa-desa lainnya di Tapanuli Selatan. Pemeriksaan meliputi penanganan penyakit ringan hingga pemantauan kesehatan dasar warga terdampak. Selain layanan publik, perhatian juga diberikan pada pemulihan hunian warga. Di Aceh, personel TNI membersihkan dan memperbaiki rumah-rumah warga lansia yang rusak dan tertimbun lumpur di Aceh Tamiang, Pidijaya, dan Biren. Pembersihan juga dilakukan di perumahan guru di SD Negeri Rantau Panjang, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, sebagai bagian dari pemulihan lingkungan pendidikan. Sejalan dengan itu, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap terus dipercepat di Aceh dan Sumatera Barat. Pembangunan huntara masih berlangsung dengan rangka bangunan yang mulai berdiri melalui kerja bersama TNI dan warga. Di Sumatera Barat, 9 unit huntara telah rampung dan siap dihuni di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Agam, Padang Pariaman, pesisir selatan Tanah Datar, serta Kota Padang. Sementara itu, unit huntara lainnya masih dalam proses pembangunan di beberapa lokasi, dengan progres yang terus dipercepat melalui penyediaan material dan keterlibatan personel TNI. Untuk hunian tetap, persiapan pembangunan dilakukan di Kota Padang Panjang. Di Kecamatan Padang Panjang Timur, huntap telah dibangun dengan desain modern menggunakan material kokoh dan tata bangunan menyerupai perumahan perkotaan. Melalui kerja terpadu ini, pemerintah bersama TNI dan Polri memastikan pemulihan pasca bencana berjalan menyeluruh, mencakup aspek fisik, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar, sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan berkelanjutan.